Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nova Aulia Khairunisa dengan NIM 215144020 dari kelas 3A Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji komparasi independent sample t-test. Sebelumnya, kita mengenal terlebih dahulu apa itu independent sample t-test. Independent sample t-test merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji komparasi. Uji beda ini bertujuan untuk menguji apakah kedua data yang berasal dari populasi yang sama atau tidak, serta membandingkan apakah kedua kelompok independen tersebut merupakan berbeda secara statistik atau tidak. Syarat independent sample t-test yang pertama adalah skala data metrik, yaitu interval atau rasio. Yang kedua, data kedua kelompok harus saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, yaitu data harus terdistribusi secara normal. Yang keempat, yaitu variance antar kelompok itu sama atau homogen. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS dalam menguji independent sample t-test. Nah, di sini saya memiliki data ROE atau Return on Equity Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah selama pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020. Nah, data ini saya mendapatkan dari laman OJK yang menyediakan mengenai laporan keuangan berupa rasio dari setiap bank umum konvensional dan bank umum syariah. Dalam tutorial kali ini, saya mengambil sampel sebanyak 33 sampel yang terdiri dari bank umum konvensional itu ada 20 perusahaan, kemudian yang untuk bank umum syariah ini terdapat 13 perusahaan. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya yang ada di laptop. Nah, ini merupakan tampilan awal dari SPSS yang akan digunakan untuk menguji independent sample t-test. Nah, sekarang kita mulai memasukkan data dari Excel menuju ke SPSS-nya. Yang pertama kita mulai dari variabel view-nya. Di sini name-nya yang pertama kita isi ROE. Kemudian di sini yang kedua yaitu bank umum. Tapi tanpa spasi ya, karena tidak bisa kalau menggunakan spasi. Nah, di sini kita bank umum ini kita desimalnya kita nolkan. Selanjutnya untuk values-nya kita di sini ganti ya untuk yang satu. Terus ini labelnya konvensional. Oke, di sini langsung klik add. Nah, akan muncul seperti ini masuk di kolom. Nah, selanjutnya ini kita masukkan yang kedua yaitu syariah. Kita klik add lagi. Selanjutnya ini sudah ada dua ya untuk value labelsnya, kita klik OK. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk measure-nya kita masukin scale aja dua-duanya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita mulai masukin datanya dari ROE. Di sini kita langsung kopas aja yang pertama. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini, yang bank umum syariahnya juga kita kopas dalam satu kolom. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian untuk di kolom bank umum ini kita masukkan value labels tadi. Ini satu. Sampai 20. Karena kita mengambil sampel untuk bank umum konvensional itu 20 sampel. Nah, selanjutnya mulai dari 21 ini kita yang 2, kode 2 untuk yang syariah.
Nah, seperti ini sudah terisi semua. Selanjutnya kita mulai masuk ke ujinya. Yang pertama klik analyze, kemudian descriptive statistik untuk mengetahui normalitasnya, explore, kemudian ROE masukin dependent list, kemudian bank umum ini masuk ke factor list. Selanjutnya klik plots. Nah, di sini kita checklist yang normality. Kemudian continue dan OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, diketahui bahwa uji normalitas ini tuh memiliki kriteria pengambilan keputusan, yaitu jika sig atau p-value-nya itu di bawah 0,05 atau 5%, maka HA diterima atau H0 gagal diterima, artinya data tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya yang kedua, jika sig atau p-value lebih besar dari 0,05 atau di atas 5%, maka H0 diterima atau HA gagal diterima, artinya data terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya untuk membuktikan dan untuk pengambilan keputusan uji normalitas, kita melihat hasil pada tabel test of normality. Nah, di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita melihat dari kolom signifikansinya, yaitu yang signya ini kita lihat yang menurut Kolmogorov-Smirnov ini konvensional ini tuh signya 0,146 yang dimana ini tuh lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk syariahnya di sini 0,200. Nah, di sini juga merupakan lebih besar dari 0,05, menyatakan bahwa menurut Kolmogorov-Smirnov ini data tersebut adalah terdistribusi secara normal. Selanjutnya ini menurut Shapiro-Wilk, ini untuk yang ROI konvensional signya itu 0,0662, di sini lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk syariahnya juga menunjukkan bahwa 0,090 yaitu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini merupakan data terdistribusi secara normal. Maka data tersebut memenuhi syarat untuk independent sample t-test. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji yang selanjutnya, yaitu ini kita tutup dulu. Selanjutnya kita ini juga kita kecilkan. Nah, kita kembali lagi ke data yang akan diuji. Selanjutnya kita akan menguji homogenitasnya dengan cara kita klik analyze, kemudian compare means, lalu kita pilih yang one way ANOVA. Ini ROE-nya kita masukkan dependent list, bank umumnya kita masukkan ke faktor. Selanjutnya kita klik option, kita pilih checklist yang homogeneity, kemudian continue dan OK. Nah, ini untuk hasil homogenitasnya. Nah, selanjutnya kita melihat dari kriteria pengambilannya keputusan untuk uji homogenitas ini. Yang pertama, jika sig atau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima atau H0 gagal diterima. Artinya, varians populasi ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah berbeda atau heterogen. Kemudian yang kedua, jika sig atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau HA gagal diterima. Artinya, varians populasi ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah itu sama atau homogen. Nah, maka untuk membuktikannya kita dapat melihat pada tabel test of homogeneity of variance. Di sini ada Levene statistik. Nah, kita melihat untuk signya di sini terdapat 0,651. Di sini menunjukkan bahwa untuk signya itu lebih besar dari 0,05. Maka untuk data ini menunjukkan bahwa H0 diterima atau HA gagal diterima. Artinya varians populasi ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah sama atau homogen. Maka melihat dari uji homogenitas ini dapat terlihat bahwa data ini memenuhi syarat untuk independent sample t-test. Oke, 3 syarat sudah terpenuhi,
Maka selanjutnya kita uji yang terakhir, yaitu independent sample t-test. Sebelumnya ini kita tutup terlebih dahulu, ini diperkecil, maka akan muncul tampilan data kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji yang terakhir, yaitu independent sample t-test. Nah, langkahnya itu yang pertama klik analyze, kemudian compare means, lalu pilih yang independent sample t-test. Diklik, lalu ROE masuk ke test variable, bank umum masuk ke grup variable, ya. Selanjutnya yang define group, kita klik di sini grup 1 kita klik 1, grup 2 kita yang 2. Oke, di continue. Selanjutnya kita oke. Nah, ini muncul hasilnya. Nah, yang pertama kita melihat dari tabel grup statistiknya. Di sini menunjukkan N-nya itu yang konvensional 20, betul ya? Karena tadi kita mengambil sampelnya untuk konvensional itu 20 perusahaan. Selanjutnya untuk syariahnya itu ada 13. Betul, tadi kita mengambil sampelnya itu untuk yang syariah 13 perusahaan. Selanjutnya terlihat bahwa di sini rata-ratanya itu untuk konvensional itu ada 7,4025, untuk syariahnya itu 7,0846, untuk standar deviasinya itu yang konvensional 5,79687, untuk syariahnya 6,12249, dan ini standar error dari MEAN-nya. Nah, sama halnya dengan uji normalitas, uji homogenitas. Di sini uji independent sample t-test juga memiliki kriteria pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jika sig atau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, artinya kedua rata-rata populasi tidak identik. Atau rata-rata ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah memang berbeda secara nyata. Kemudian yang kedua, jika sig atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya kedua rata-rata populasi itu identik. Atau rata-rata ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah tidak berbeda secara nyata. Nah, untuk membuktikan atau pengambilan keputusan tersebut, maka kita dapat melihat di tabel independent sample t-test. Nah, di sini terlihat ada equal variance assume, yang dimana ini tuh merupakan homogen, berarti kan yang tadi sudah diketahui bahwa data tersebut homogen. Maka kita melihat yang equal variance assume-nya. Nah, di sini kita melihat dari sig two-tailed-nya. Nah, di sini tuh ada 0,881. Nah, di sini menunjukkan bahwa sig atau p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya kedua rata-rata populasi itu identik. Nah, di sini menunjukkan bahwa rata-rata ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah ini berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa jika melihat dari MEAN atau rata-rata yang dihasilkan ini tuh terlihat mirip gitu. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu jauh, yaitu 7,4 dibandingkan dengan 7,08. Ternyata dapat dibuktikan juga bahwa memang rata-rata dari ROE bank umum konvensional dan bank umum syariahnya itu merupakan identik, karena untuk signifikan two-tielednya itu berada di atas 0,05. Dari uji independent sample t-test ini, kita dapat mengetahui bahwa data ROA bank umum konvensional dan bank umum syariah selama pandemi COVID-19 ini tuh identik gitu. Jadi tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Sekian video tutorial yang saya jelaskan mengenai tata cara uji komparasi independent sample t-test. Diharapkan video ini dapat membantu teman-teman semua yang akan melakukan uji komparasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.